Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat holistik, kali ini kita akan membahas tentang ini ya, wortel satu. Nah, wortel ini salah satu makanan harian kita yang sering kita jumpai lah di dapur sebagai makanan. Yang akan kita jelaskan adalah sifat dan karakter dari wortel ini secara holistik ya. Kalau kandungan, di dalam kandungan ini banyak sekali kandungan, ada vitamin, kemudian ada mineral, kemudian ada juga mengandung air, kemudian ada karbohidrat dan sebagainya. Nanti kandungan gizi bisa Anda cari di Google, itu banyak. Tapi saya menerangkan sesuatu yang mungkin tidak ada keterangannya di sana, yaitu kaitannya dengan energi. Nah, wortel nanti sebenarnya ada dua jenis wortel. Satu yang sering orang nyebut wortel Australia yang lebih gelap dan lebih merah, terus kandungan airnya lebih tinggi. Nanti ada ini, kalau ini tengah-tengah ini. Nanti ada lagi wortel yang kandungan airnya lebih sedikit, ya rasanya lebih asin. Kalau yang kandungan airnya tinggi, lebih tinggi, biasanya rasanya lebih manis. Nah, wortel ini masuk ke, kalau afinitas ini, kalau sifat rasanya dulu ya. Ini sifat rasanya dingin, lembab sih tidak, ini dingin berair dia. Jadi maksudnya kalau kuadran, antara kuadran panas lembab, ini lembab dingin, tapi dia lebih kepada unsur dingin airnya dibanding kelembabannya. Nah, dia juga akan membasahi di dalam sistem tubuh kita, kemudian membuat tubuh kita menjadi sel-selnya jadi lebih segar lah. Maka penggunaan water ini cenderung digunakan pada orang-orang dengan kondisi dehidrasi, kurang darah yang disebabkan juga karena cairan juga kurang sehingga sistem terganggu. Tapi kontraindikasi kepada orang-orang dengan energi yang lemah. Nah, cara memakannya itu juga akan mempengaruhi kepada energinya. Kalau kita memakan secara mentah atau di jus, ini biasanya digunakan pada orang yang energi panasnya berlebihan. Jadi lidahnya merah, kering, saya biasanya tak suruh bikin jus wortel. Tapi kalau lidahnya pucat berair, tidak boleh pakai jus wortel. Kalau dia mau wortel, dibikin sop. Jadi dia masukkan ke dalam sop, dimasak sebagai sop. Dia, orang itu bisa mendapatkan fungsinya dari wortel, tapi tidak reaksi yang tidak baik tidak dia dapatkan, karena dia sudah membentuk satu kesatuan makanan yang di situ ada bumbu, kemudian ada bawang putih, bumbunya bawang putih, ada pala, kemudian ada merica dan sebagainya. Kemudian kalau apalagi kalau dia energinya lemah, dibumbui dengan daging, akan memperkuat daripada fungsi atau memperkuat dari fungsi untuk menetralkan sifat dinginnya dari wortel. Nah, kalau Anda menginginkan efek untuk pelembabnya dominan, cari wortel yang lebih merah, kemudian lebih berair. Itu maka dia mendapatkan efek airnya lebih kuat. Itu biasanya saya berikan pada orang yang misalnya stroke ya, stroke dengan lidah merah menyala dengan tensi yang tinggi, tak suruh bikin jus wortel. Untuk apa? Menurunkan, menyegarkan, memberi unsur air. Tapi merah menyala tapi kering ya, kering, bikinlah jus wortel. Ini bisa membantu. Tapi kalau dia stroke dengan lidah pucat, dengan ada dahak, ini tidak boleh. Kalau toh dia mau makan wortel, bentuknya sop tadi, dia masih bisa. Maka sering wortel ini disampaikan bisa untuk mencerahkan kulit, ya berarti kulit yang kering. Kemudian dia bisa digunakan untuk memperbaiki mata, berarti mata yang kondisinya kering, kondisinya kurang darah gitu, kemudian kering di mata karena kurang materi, ini bisa. Tapi kalau matanya energinya lemah,
kemudian menyebabkan matanya tidak mampu melihat dengan baik, maka wortel tidak disarankan di situ, karena dia udah makan wortel banyak, minum jus wortel, tapi tidak mengkoreksi kepada mata. Ini sifat dan rasanya itu manis, dingin ya, sejuk ya, manis, dingin, masuknya yang dingin, manis, dingin, kemudian manis, dingin, arah ke organnya itu ke liver. Dia dominasi ke liver dan usus besar dia, sehingga nanti dia bisa memperbaiki sistem yang terlalu kering atau terlalu panas. Nah, ini wortel. Berarti penggunaannya digunakan pada orang yang panas, kering, kontraindikasinya pada orang yang kondisi lemah, efisiensi energi, kecuali dia dikonsumsi dalam bentuk makanan, yaitu dalam bentuk sop. Kalau dia energinya lemah sekali, sop itu harus dicampur dengan daging biasanya. Kemudian seiring dengan persoalan ini, kemudian saya mencoba membuat yang namanya minuman worberry. Jadi ada wortel dan ada goji berry. Kalau di metodologi pengobatan Cina, goji berry itu adalah tonic yin ya, berfungsi untuk menerangkan mata. Wortel juga sama, dia juga unsurnya air. Goji berry juga unsurnya air. Nah, kemudian dikasih penyimbang yang lain. Jadi sifatnya ini, Bang, worberry ini saya buat untuk orang yang banyak menatap komputer, gadget dan sebagainya, sehingga cahaya itu ketika kita menatap itu, cahaya yang kuat itu membuat mata kita cepat lelah karena kering, karena sifat panasnya tadi. Maka dia harus dilembabkan. Maka mata itu harus dilembabkan. Bagaimana cara melembabkannya? Maka menggunakan wortel sama goji berry ini. Nah, maka disebut worberry. Nah, ini kita buat minuman instan ini. Sehari cukup sekali aja setiap hari. Nah, ini dari teman-teman, pengalaman teman-teman yang menggunakan ini, yang suka di depan komputer, suka di gadget, di depan, sering pegang HP lah. Itu kemudian matanya agak panas, pedih, kemudian rasanya tidak enak. Ini bisa diminum sehari sekali aja sebelum tidur, itu yang pertama. Kemudian ini juga mengandung energi untuk memperkuat sirkulasi cairan dan darah yang ada di mata, itu yang kedua. Kemudian selain dia membasahi, dia memperkuat sirkulasi, kemudian memperkuat juga otot-otot untuk mengembang dan mengempis. Nah, itu worberry ini yang kita buat digunakan untuk seperti itu. Nah, alhamdulillah dari yang minum-minuman ini, minuman harian boleh gitu. Kalau punya duit ya bisa harian, kalau tidak punya ya sehari sekali. Kalau sudah bagus kan kurangi dosisnya, tidak apa-apa. Nah, itu akan membantu teman-teman yang banyak berada di depan komputer. Ini juga komposisi ini saya pikirkan panjang, saya coba trial juga kaitannya dengan masalah tadi, khususnya orang-orang yang hari ini memang hidupnya tidak lepas dari lepas dari komputer, kemudian lepas dari smartphone dan sebagainya. Maka harus ada untuk membantu menjaga ketika dia tidak memakan makanan. Misalnya nggak pakai ini nggak apa-apa, yang penting jangan makan makanan yang memang digunakan untuk membasahi mata, kemudian menambah darah di mata, kemudian memperkuat organ mata ketika jangan pekerjaannya memang banyak di depan komputer. Nah, itu seperti itu. Nah, ini manfaatnya selain itu ya banyak, tapi prinsip dasarnya dibuat minuman ini ya minuman pendamping orang-orang yang suka berada di depan komputer. Ada juga orang yang ini manis ya, tapi ada orang yang kena diabetes, selain dia minum obat diabetes yang agak pahit menurunkan, dia malamnya minum ini juga membantu koreksi pada mata yang sudah mulai berkurang kepada penderita diabetes, tapi yang lidahnya biasa ya, tidak terlalu merah, tidak terlalu pucat,
tidak terlalu lembab, itu biasa aja, masih kelihatan normal, tapi dia gulanya sudah tinggi dan sudah mengenai ke unsur matanya. Ini worberry yang kita buat dari, salah satunya bahannya adalah wortel. Jadi wortel ini perlu dipahami masuk ke dalam klasifikasi, dia masuk kepada sifat dan karakternya dingin, manis dingin. Dia berarti unsurnya tonikum, juga unsurnya pembasah ya. Selain tonikum, tapi tonikumnya dia tonikum basah, jadi energi basah. Jadi ada energinya, ada pembasahnya, tapi dengan pembasahnya dominan. Kalau dia yang yang merah, dia manis, berarti double energi basah. Jadi antara energi dengan pembasahnya dominan di basahnya. Tapi kalau dia yang kayak gini, ini kadar airnya bisa lebih kurang. Kemudian afinitasnya dia kaliber, makanya dia arahnya itu vitamin A, itu provitamin A itu nanti dia, ini mengandung vitamin A ya, nanti akan diubah menjadi vitamin A di dalam liver, di dalam hati, maka dia fokus afinitasnya ke dalam hati dan kemudian di usus besar, membantu nanti buang air besar yang kaitannya dengan buang air besar yang karena kekurangan cairan, kekurangan serat itu. Terus bagaimana cara memakannya? Terus dia sifat utamanya, fungsi utamanya itu membasahi, memberi energi dan memberi cairan, tapi lebih banyak disebut tonik cairan dia, tonik cairan. Kalau disebut tonik darah bisa menambah darah, tapi tidak dominan sekali, lebih banyak ke cairannya. Kemudian nah indikasinya tadi sudah kita ceritakan banyak hal. Prinsipnya kalau kita membahas satu persoalan dari tanaman ini adalah Anda harus tahu dulu satu sifat dan sifatnya ini, sifat dan rasa. Kemudian yang kedua dia larinya ke organ apa. Kemudian yang ketiga fungsi utama, baru kita bisa mengurai indikasi. Nah indikasi yang banyak itu adalah mencakup kepada kesimpulan penambah cairan di sini. Jadi ketika menambah cairan dan energi, maka dia mencakup kepada indikasi yang terjadi, yang bisa diuraikan panjang lebar, bisa untuk jerawat, dikatakan jerawat, untuk menurunkan tensi, untuk memperbaiki pembuluh darah yang keras-keras dan sebagainya. Selain untuk menjaga, ini biasanya dipakai juga untuk tabir surya, menjaga sinar matahari yang terik kepada kulit. Nah ini biasanya bisa dipakai untuk kayak krim campuran untuk krim untuk kulit. Nah berarti kalau Anda minum ini atau makan ini dengan dosis tertentu, itu akan membantu seperti itu. Tapi kontraindikasinya adalah pada orang yang energinya lemah dengan dahak atau lembab yang ada. Jadi ada patogen dahak, ada patogen lembab, tidak bisa menggunakan wortel. Kecuali wortel ini dimasukkan ke dalam makanan dan dia bukan menjadi dominan, jadi hanya sebagai tambahan kayak sop tadi yang saya ceritakan. Itu masih mungkin dan masih bisa masuk kepada orang yang kondisi defisiensi dengan catatan tertentu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa dipahami ya. Nanti kita akan ketemu lagi di subbahasan tentang hal yang lainnya, sehingga kita mengerti apa-apa yang ada di sekitar kita dan yang kita makan, sifat dan karakternya, bisa kita makan dalam situasi apa, tidak bisa dalam situasi apa. Karena kita harus tahu Allah menciptakan semuanya itu mesti dengan tujuan. Jadi ingat satu kalimat yang penting, semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia, pasti ada tujuannya. Nah tujuannya itu yang harus kita pahami, sehingga kita bisa memanfaatkan sesuai dengan tujuan penciptaan itu. Soal demikian, salam holistik. Salam